Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan malam hari ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fisarra wa dharra, dalam keadaan senang ataupun tidak, kondisi apapun, termasuk pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan kondisi cuaca yang sungguh luar biasa, cuaca hujan da rawasna ayeuna nuju hujan ke naon Pak Haji. Rawasna teh calik gitu ya, calik di bumi, tapi mudah-mudahan kita berada di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan penggugur dosa bagi kita. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah terasa kita sudah memasuki malam yang ke-25 22 ya. 22. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita masih tetap istiqomah, masih tetap terus melakukan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah sesuatu yang ditunggu, Pak. Terutama rata-rata orang menunggunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika Bapak nanya ke pedagang, kira-kira ketika datang bulan Ramadan mereka bahagia nggak Pak? Pasti bahagia. Omset. Alhamdulillah pada ayah Ramadan. Ternyata bahagianya itu adalah bahagia yang hanya sekedar materi. Iya. Kemudian saya pernah kajian di sebuah perusahaan. Saya nanya ke karyawannya, bahagia tidak ketika datang bulan Ramadan? Mereka pun sama mengatakan bahagia. Alhamdulillah ayah Ramadan. Saya tanya, kenapa bahagia datang bulan Ramadan? Beda apa dengan pertama? Kalau pedagang mah naon bahagianya omset gitu. Kalau pegawai bukan, Pak.
Alhamdulillah sebentar lagi akan dapat THR. Betul. Saya tanya ke anak-anak, anak-anak pun bahagia ketika datang bulan Ramadan. Alhamdulillah mau dapat baju baru. Ini semuanya ini sama-sama bahagia, Pak. Bahagia. Tentunya maksud saya yang di sini pun sama, Pak. Kita bahagia ketika datang bulan Ramadan. Pertanyaannya bahagianya kira-kira kenapa, Pak? Bahagia dengan bulan Ramadan kira-kira bahagianya kita kenapa, Pak? Ada yang namanya saum, kemudian ada Lailatul Qadar yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan sebelumnya, Pak. Alhamdulillah sering kita dengar dalilnya, Pak. Man soma Ramadan, man qoma Ramadan, imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zanbi. Jadi dicuci, Pak. Bahkan dalam redaksi hadis yang ini ada bahasa gini, Pak. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan. Salat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat satu ke Jumat yang lain, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, itu adalah merupakan penggugur, pengkikis habis dosa-dosa kita, Pak. Itu sehingga kita jadi bahagia. Sehingga apakah setiap orang memasuki bulan Ramadan apakah menjadi penggugur dosa? Tidak semua, Pak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang betul-betul Ramadan yang menjadikan keberkahan bagi kita dan Ramadan yang menjadikan penggugur bagi dosa-dosa kita. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materinya insya Allah kita mudah-mudahan selesai ya, insya Allah mudah-mudahan selesai, menerima musibah jadi berkah. Sebelum ke sana, Bapak-bapak pernah mendengar kata rezeki, Pak? Pernah ya? Ya, sering ya. Ketika mendengar kata rezeki, pikiran kita kemana, Pak? Betul, Pak. Rata-rata orang mikirkan rezeki itu apakah karena duit, kan betul ya? Jadi pikirannya apa? Duit. Duit. Padahal rezeki itu bukan hanya uang. Sehat, Pak. Sehat itu rezeki bukan, Pak? Rezeki, oke. Kita bisa duduk di tempat ini, Pak. Karena tidak semua, Pak, orang bisa duduk di tempat ini, Pak. Boleh jadi mereka ingin duduk di tempat ini tapi ada terkendala dengan hal-hal yang lain, Pak. Ini duduk di tempat ini rezeki bukan, Pak? Rezeki luar biasa, Pak. Bisa qiyamul lail, rezeki bukan, Pak? Rezeki. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki. Kemudian anak-anak soleh solehah, rezeki. Anak-anak kita menjadi hafidhah, rezeki bukan, Pak? Rezeki, Pak. Nah, ternyata rezeki itu bukan hanya sekedar apa, Pak? Uang. Bukan hanya sekedar duit. Nah, ini, Pak, ada pengertian rezeki ini, Pak. Kullu ma tantafi'u bihi mimma abahullahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'um hatta zauja rizkun al aulad wal banat rizkun wasiha wasamu wal aku rizkun. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, baik berupa pakaian, makanan sampai pada istri, itu semua termasuk rezeki. Begitu pula anak laki-laki, anak perempuan termasuk rezeki. Termasuk dalam hal ini adalah kesehatan pendengaran dan penglihatan. Nah, sehingga mudah-mudahan, Pak, rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezekinya rezeki yang apa, Pak? Barokah, insya Allah. Nah, ada tingkatan rezeki, Pak. Tingkatan rezeki, Pak. Ini semuanya mudah-mudahan kita lalui, Pak, dan mudah-mudahan kita dapatkan, Pak. Pernah nggak mendengar ada rezeki mah sudah dijamin, gitu kan? Sewang-sewangan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Pak? Rezeki itu sudah dijamin, Pak. Saya, Bapak, kemudian yang hadir di sini Ustadz Muhlis, kemudian Pak Teni, Akang dan semuanya. Betul nggak sudah dijamin, Pak, rezeki itu? Betul, Pak. Sudah dijamin. Ya.
Ada dalil apa? Surat apa Ustaz? Wa ma min dabbatin itu ya ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu mah level ini Pak, rezeki yang dijamin ya, semuanya bisa napas Pak ya, bisa ya, itu rezeki bukan Pak? Harus bayar nggak Pak rezeki napas ini Pak? Menghirup tidak, ada nggak yang napas harus bayar Pak? Ada. Ketika kapan? Itu Pak, berarti itu mah levelnya level 1 Pak, tingkatan 1 Pak. Ada yang kedua Pak, rezeki yang diusahakan. Seperti Pak Haji kan jualan, dapat gaji sekian, dapat apa batik sekian. Itu mah yang diusahakan. Itu mah rezeki yang biasa itu mah Pak. Itu mah rezeki yang biasa. Orang kerja, kemudian setelah kerja dapat ujroh, dapat upah sekian per bulan. Itu mah rezeki biasa Pak. Itu mah tingkat berapa Pak? Tingkat 2. Pertanyaan saya, tingkat 1, level 1 ini sudah didapat belum Pak oleh kita? Sudah. Oke. Anu kedua? Udah. Kan rata-rata semuanya ini rezeki yang diusahakan Pak. Ada yang pegawai belum cukup, paling juga belum apa Pak, belum cukup. Nah itu lain lagi ya Pak. Artinya yang ke 1, kedua ini setelah kita dapatkan Pak, kemudian kita naik Pak, naik tingkat Pak. Ada yang ketiga, rezeki itu adalah rezeki karena bersyukur. Iya sering Pak dalilnya kita dengar Pak, hampir rata-rata ayat ini sering diulang-ulang Pak. Apa Pak ayatnya? Wa idz ta'azzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum. La ing syakartumnya Pak, sungguh jika kamu bersyukur la azidannakum, tentu aku akan apa? Bertambah. Berarti konsepnya bagaimana? Syukur dulu Pak aja. Syukuri apa? Syukuri apa yang ada. Sehat syukuri, Allah memberikan kita bisa duduk di tempat ini, syukuri. Nanti akan narik apa yang belum ada, yang belum dimiliki Allah kasih Pak, insya Allah. Jadi konsepnya syukuri apa yang ada, nanti Allah akan kasih yang belum ada. Nah pertanyaannya yang tingkat 3 ini sudah dapat belum Pak? Belum tentu Pak yang 3 itu. Kalau ke 1, kedua Pak itu udah Pak. Nah yang ketiga, mudah-mudahan Pak caranya tadi dengan apa Pak? Dengan syukur. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mudah-mudahan Pak ini bisa didapatkan juga. Apa Pak? Rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Yang tadi saya katakan, yang ke 1, kedua itu biasa Pak. Biasa Pak. Semua orang bisa mendapatkan. Itu karena apa? Usaha. Kalau kata orang Sunda mah, ada orang yang banting tulang tisuksuk didungdung dug hulu apa nyawa lah gitu, kira-kira gitu. Itu Pak udah biasa Pak, udah biasa. Tapi mudah-mudahan kita naik level yang rezeki itu datangnya tak terduga Pak. Pertanyaannya, bisa nggak Pak Allah memberikan rezeki yang di luar usaha, di luar kebiasaan? Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Dalilnya ini sering kita dengar Pak. At-Tolak ayat 2 dan 3. Apa Pak At-Tolak ada? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi konsepnya apa dulu? Takwa dulu. Ada fasilitas Ramadan Pak. Ada fasilitas Ramadan ini Pak, dari mulai awal sampai akhir Pak. Kalau seandainya Ramadan tidak membuat hidup kita jadi hebat, sayang Pak ya. Tidak membuat hidup kita jadi luar biasa, sayang Pak. Kalau seandainya kita datang bulan Ramadan, ini ada fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan ayatnya pun kita sering dengar Pak. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183 ya. 83. Ujungnya lihat Pak, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ketika orang sudah mencapai itu, maka jaminannya 2 tadi di surat At-Tolak.
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertama, dia akan diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Bukan berarti yang hadir di sini itu tidak pernah punya persoalan. Ada nggak Pak yang hadir di sini yang punya persoalan? Nah ini Pak, At-Tolak ayat 2 dan 3 ya, ini Pak, yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang, kemudian pada waktu maju kena mundur kena diberikan jalan keluar. Nete semplek nincak semplak itu lain kia lepat dikasih jalan keluar. Nah insya Allah. Nah maksud saya gini Bapak Ibu ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja dipercepat dulu ya. Selama ini kita mencari uang atau membangun kekayaan, sampai di jalan itu penuh luar biasa Pak. Sampai orang sikut apa Pak? Sikut kanan, sikut kiri kan gitu. Ada saudara jadi musuh, ada teman jadi musuh kan gitu Pak. Nah maaf Pak, selama ini yang dicari itu apa Pak? Betul. Rata-rata orang orientasinya ini Pak. Tapi bagusnya kita orientasinya nih Pak. Yang kedua, apa yang kedua? Membangun kekayaan. Membangun kekayaan. Beda Pak mencari uang dengan membangun kekayaan. Kalau misalkan rezeki itu diibaratkan sebuah kupu-kupu, kemudian bagaimana cara ngambil kupu-kupu dengan piawai, kemudian masukkan ke sangkar, sudah penuh di sangkar itu kupu-kupu, mau main satu saja kupu-kupu, kita ada kekhawatiran. Apa khawatirnya Pak? Takut kupu-kupu yang lain lepas gitu kan. Tapi bagaimana Pak cara mencari kupu-kupu? Udah aja bangun taman Pak. Kalau bangun taman apa yang datang Pak? Kupu-kupu Pak. Ada nggak kerisauan ketika kupu-kupunya pergi? Nggak ada, sebab akan datang kupu-kupu yang lain. Ujungnya apa-apa? Kalau membangun kekayaan, adem, ayem, tentrem, genah, merenah. Ngahulang bisa nulis ya. Genah, merenah, tumanina, tiis, herang. Tahu nih apa? Betul, ujungnya tenang Pak. Hidup itu tenang. Ya, pertanyaannya, lalu bagaimana Pak mencari rezeki? Ini belum ke pokok pembahasan. Lalu bagaimana cara mencari rezeki para rata-rata orang Pak? Kerja. Workaholic pada zaman. Kerja. Kalau tidak kerja mah kan nggak dapat kan itu. Akhirnya banting apa Pak? Banting tulang. Ya, gitu kan rata-rata orang gitu. Dah kalau tidak kerja nggak dapat kan gitu. Rata-rata ini semua orang gitu Pak. Kemudian lalu bagaimana caranya ketika mencari rezeki sederhana Pak? Mencari rezeki itu sederhana ini Pak. Kita bangun kekayaan. Jadi Uhandi Pak, ulang lagi. Mencari rezeki itu apa Pak? Sederhana. Bagaimana caranya? Kita bangun kekayaan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadir di sini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 9 orang yang hadir di sini nasibnya sama atau tidak Pak? Betul gak? Nasibnya sama nggak Pak? Saya, Bapak, Pak Haji terus ke belakang, nasibnya sama tidak Pak? Nasib bisa dirubah tidak Pak? Bisa. Gak ada udah imam gus nasib dah gus diri itu dah, bisa Pak, bisa dirubah. Lanjut Pak, ini apa ini? Ini apa namanya Pak? Nasib dirubahnya dari mana Pak? Ini apa? Karakternya sama nggak Pak? Beda Pak, betul nggak? Karakter bisa dirubah nggak Pak? Bisa. Dari mana mulainya? Ini Pak, dari kebiasaan yang diulang-ulang Pak, terus diulang-ulang. Bangun malam bisa Pak. Udah mesti, maaf Pak, pernah saya sampaikan ya di awal, ada orang yang ingin bangun malam pakai apa Pak? Pakai alarm ya, alarm tidur. Jadi ada satu proses ini Pak, kebiasaan, dibiasakan gitu. Berjamaah bisa di awal waktu, proses apa? Biasakan dulu. Tilawah Pak, baca Quran Pak. Dan Bapak tidak ujuk-ujuk langsung bisa Pak, betul nggak? Jadi dulu makan
ngejah Pak, sekarang nggak ada ngejah. Sekarang itu masuk ke mana Pak? Ikro kan gitu. Dulu mah alif apa? Alif jabar alif jabar A, alif JRI, alif JRU, jenon. Sekarang nggak ada Pak gitu. Anak sekarang coba Pak tanya itu nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Besin jerbis kan dulu saya waktu kecil begitu kan. Nah sekarang nggak ada Pak, langsung aja A I U ba bi bu ta ti itu langsung kan, dengan metode apa Pak? Metode itu ada awalnya dari proses apa Pak? Ini Pak, kebiasaan. Kemudian kebiasaan dari mana? Mulai ada tindakan. Kalau gini Pak, kalau tindakan seseorang tindakannya tindakan yang positif, kira-kira kebiasaannya apa Pak? Positif. Kalau kebiasaannya positif, kira-kira karakternya positif. Kalau karakternya positif, kira-kira nasibnya apa Pak? Positif. Jadi mulainya ini dulu Pak. Ya, tindakan, udah tindakan apa Pak? Kebiasaan, udah kebiasaan apa Pak? Karakter, ujungnya apa? Nah, ini vibrasinya rendah Pak, atau getarannya, energinya lah gitu. Nah, dari mana kalau ini ingin positif, kebiasaan positif, karakter positif dan seterusnya? Mulainya dari sini Pak. Ada poin 1, poin 2, poin 3. Pernah Bapak mendengar ayat yang innallaha itu apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pernah Pak mendengar itu? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali apa Pak? Hatta, sehingga dia merubah apa Pak? Merubah apa Pak? Ma fi anfusihim. Ma fi anfusihim apa Pak? Merubah apa yang ada dalam dirinya, merubah apa yang ada dalam jiwanya. Nah ini Pak, jiwanya. Di diri manusia ada apa Pak? Di diri manusia aya naon Pak? Oke, ada hati, ada akal, aya naon nih Pak? Iya, ada pikiran. Ini Pak, ari pikiran tiasa dilawan tuh Pak. Ini diskusi aja Pak, pikiran bisa dilawan nggak Pak? Coba Pak, sekarang Bapak lihat ke sini, jangan mikir apa-apa. Lawan Bapak jangan mikir apa-apa, jangan mikir Pak. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ya. Tapi yang bisa itu dikendalikan. Ini nggak bisa Pak. Kata Pak para ahli ini ada 60 apa Pak? 60.000 Pak pancaran dalam pikiran itu. Tetapi Bapak di sini ada nggak pikiran Pak? Melihat ke ini ada pikiran. Beres kajian ini keluar, tetap aja Pak pikiran ini nggak bisa dilawan. Tapi ulang lagi, yang bisa dikendalikan. Oke. Kalau seandainya, karena pikirannya apa? Pikiran itu ada pikiran yang positif, ada pikiran yang negatif. Ada nggak Pak pikiran yang positif? Ada nggak pikiran yang negatif? Rata-rata 24 jam ini banyak pikiran negatif atau banyak pikiran yang positif? Nah, yang tahu kan kita Pak. Kalau Pak, seandainya ini Pak, pikiran kita pikiran yang positif, kira-kira tindakannya apa Pak? Positif. Kalau tindakannya positif, kebiasaannya positif. Kalau kebiasaannya positif, karakternya positif. Kalau karakternya positif, nasibnya berarti kendalikan apa yang ada dalam pikiran. Namanya husnuzon. Namanya apa Pak? Maaf Pak, gini Pak. Ambil contoh ini Pak. Di luar tadi apa? Sekarang alhamdulillah Pak. Di luar tadi apa Pak? Hujan. Bagi yang tidak positif pikirannya langsung ngeluh gitu. Hujan. Betul nggak? Bisa jadi Pak, bisa jadi. Kemudian ini Kak, rata-rata Bapak sering kan berangkat ke Jalan Kopo ke arah sana Pak. Hujan besar Pak. Kemudian di Jadek gitu, Jalan Dengdek apa Pak? Satu macet, yang kedua banjir. Ini bagi yang tidak positif akan mengatakan banjir. Betul nggak Pak? Udah banjir, macet lagi. Kemudian
macet. Akhirnya kalau di pikirannya banjir, di pikirannya macet, di pikirannya akhirnya tindakannya apa Pak? Gitu. Bisa paham maksud saya Pak ya? Jadi ini Pak, kendalikan. Nanti di dalam istilah kita ada ucapan-ucapan itu untuk mempengaruhi pikiran. Ada alhamdulillah, ada ucapan apa lagi Pak? Masya Allah, ada ucapan subhanallah, ada ucapan inna lillah. Itu kalimat husnudzon Pak, itu kalimat husnudzon. Ambil contoh aja, ini harusnya nanti materinya ya, tapi saya masukkan dulu supaya lebih cepat. Pernah Bapak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dimakan ikan? Apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka apa artinya Pak? Maha suci Allah. Maha suci Allah ya. Subhanaka, kemudian apakah menyalahkan orang lain? Enggak. Inni kuntu minaz zalimin. Itu pun yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, apa ucapan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Jadi bangun Pak, setiap apapun yang terjadi husnudzon. Dalam pikiran kita udah aja husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu diberikan sesuatu oleh Allah yang membuat kamu tidak nyaman, padahal Allah menjadikan hal itu kebaikan menurut Allah bagimu. Insya Allah. Lanjut Pak. Yang kedua apa ini? Yang kedua, di dalam jiwa kita ada ini Pak, hati. Itu hubungannya dengan apa Pak? Rasa. Betul nggak Pak? Ada perasaan. Gini Pak, kalau hati tidak tenang, tidak positif, itu akan dikhawatirkan mempengaruhi ini Pak. Mempengaruhi apa Pak? Pikiran. Ujungnya ke tindakan, kebiasaan, karakter dan seterusnya. Atau gini supaya mudah Pak. Bapak pernah nggak naik kendaraan, naik motor supaya mudah ya. Kemudian di depan ada razia. Kemudian kita tidak bawa SIM. Apa Pak? Iya Pak. Ini detak jantung beda Pak. Duk lu ya kumaha. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Karena hati tidak tenang, rewas. Akhirnya polisi tahu Pak bahwa Bapak tidak bawa SIM. Betul kan? Kenapa orang lain mah biasa aja Pak? Coba tenangkan aja Pak. Coba Pak, kalau misalkan ini harus dicoba Pak. Harus dicoba betul Pak. Ada polisi diraja, Bapak tidak bawa SIM, udah aja tenangkan aja Pak. Tenangkan, kalau bisa pepetkan ke polisi. Nah, tapi kendaraan ini stabilkan aja. Kemudian di depan polisi, insya Allah Pak, ditewakan. Maksud saya kenapa? Artinya apa Pak? Artinya hati tidak bisa ditenang-tenang, harus pakai alat bantu. Mana alat bantunya? Ayatnya apa Ustaz? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Pak maaf, bisa enggak Bapak tenang kalau kehilangan 10 kali gaji? Nggak bisa tenang. Hati nggak bisa ditenang-tenang. Maaf Pak, kalau dalam hadis itu ketika kita ada di majelis ilmu, maka Allah akan menurunkan apa Pak? Sakinah. Ya, malaikat, betul ya. Kemudian akan menjadikan di majelis itu sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Pertanyaan saya, Bapak tenang enggak ada di tempat ini? Mestinya harus tenang. Ketika tidak tenang berarti ada apa dengan majelis ini? Sehingga saking tenangnya banyak orang ketika di majelis ilmu itu teh saking naon Pak? Saking tenang. Oh iya ya. Atau gini Pak, Bapak pernah nggak kehilangan barang Pak? Pernah ya? Di kotak dicari di lemari nggak ada, di kamar nggak ada, kemudian di dompet nggak ada. Rata-rata ketemunya di mana Pak?
Oh iya, iya jadi ada. Makanya Pak, ketika hilang itu udah jangan dicari Pak. Kalau hati tidak tenang nggak akan ketemu Pak. Ya udah aja, berhenti aja, tenangkan batin. Pak, batin akan tenang dengan cara apa tadi Pak? Zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul. Kalau hati tenang, pikiran itu positif. Hati positif, perasaan positif, pikiran jadi positif. Lanjut. Kalau pikiran positif, tindakan positif. Kalau tindakan positif, kebiasaan. Kalau kebiasaan positif, karakter. Kalau karakter positif, nasib. Nah, berarti Pak, ini dulu Pak. Hati tenang, pakai alat bantu dengan cara qiyamul lail, tilawah. Di Ramadan itu banyak Pak, ya. Di Ramadan itu dengan cara melakukan apa? Baca Al-Qur'an, kemudian iktikaf. Itu supaya batin apa Pak? Tenang. Lanjut Pak ke bawahnya. Ini ada motivasi Pak. Di bawahnya itu motivasi. Bapak hadir ke tempat ini, padahal orang lain boleh jadi sekarang sedang tidur. Apalagi tadi hujan Pak. Ada nggak yang datang ke sini jam 10 Pak? Ada ya, bahkan sebelum ya. Ada yang dari Isya Pak, nggak pulang-pulang kan di sini ya. Orang lain boleh jadi tidur Pak. Pertanyaan saya, sama nggak yang hadir di sini motivasinya? Beda, beda motivasinya. Ambil contoh gini Pak. Ada orang yang walau alam cerita ini benar atau tidak, saya pun hanya mendengar dari kisah orang lain. Menceritakan ini, ada orang yang sedang tawaf Pak. Sedang tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf dia melakukan sholat Pak di belakang makom Ibrahim atau searah. Kemudian setelah itu dia kecapean, sambil ngabukakeun kopiah Pak, nyender di dinding, nyender. Kemudian dia tidur Pak, tidur Pak. Setelah tidur bangun, dan setelah bangun lihat kopiahna seueur artosan. Banyak real gitu. Walau alam ini ceritanya sohe atau tidak, saya nggak tahu, hanya mendengar aja cerita dari orang lain. Kemudian ceritanya gini Pak, dia katakan lagi kepada yang satu kamar, dan kedengaran oleh temannya mengatakan, aduh milik dianggap musafir, dan erek nurutan gitu ya. Lihat Pak, mau ikutan seperti yang pertama. Dia sama Pak, tawaf, temannya itu tawaf. Setelah tawaf sama melakukan sholat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu dibukakan kopiahna, setelah dibukakan kopiahna dia nyender dan tidur beneran Pak. Jadi tidur. Setelah tidur pas bangun, alhamdulillah Pak, kopiahna leungit Pak. Cikli ya Pak. Maksudnya walau alam ya, saya lagi ya, cerita ini benar atau tidaknya, tapi saya bisa menarik benang merahnya. Yang pertama beda enggak dengan yang kedua hasilnya? Beda. Tawafnya sama enggak? Sama. Sholatnya sama. Tidurnya sama. Apa yang beda Pak? Motivasi. Anu kedua lain untung kalakah? Iya. Kenapa tidak sama dengan yang pertama? Karena motivasinya. Yang pertama kenapa jadi diberikan jadikan seperti tadi? Karena dia ikhlas. Kata orang Sunda mah naon Pak? Ustaz Mukhlis, celik putih selak herang, caang bulan 14, teu geuneuh teu maleukmeuk, teu aya gantar ngahulang Ustaz Mukhlis gitu. Pokoknya gitu. Iya, betul-betul tidak ada ingin sesuatu asugan weta, itu hasilnya. Jadi gini Pak, bangun yang tiga ini, maksud saya bangun yang tiga ini bangun motivasinya yang apa? Ikhlas Pak. Kemudian yang kedua, bangun dalam jiwa kita, jiwa yang apa Pak? Tenang, harus pakai alat bantu. Mana alat bantunya? Ibadah. Mana alat bantunya? Ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, bangun pikiran kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh tanya, yang hadir di sini, ada nggak yang hadir di sini punya persoalan Pak?
Kalau bahasa kedokteran ini namanya diagnosa saya itu, Pak. Mendiagnosa dulu, Pak. Yang hadir di sini bapak-bapak, ada nggak yang punya persoalan? Ada, ya. Ada nggak yang nggak apa-apa ya, persoalannya apa? Ada nggak persoalannya dengan ekonomi? Ada. Ada nggak persoalannya dengan kesehatan? Ada. Ada nggak persoalannya dengan keluarga? Ada. Ada nggak persoalannya dengan perusahaan? Oh, berarti yang saya hadapi adalah orang-orang yang berpersoalan atau komplit kabeh. Bisa jadi, betul ya. Yang mana persoalannya ini, maaf, beda-beda, Pak. Beda-beda. Mau nggak persoalan itu diselesaikan, Pak? Apalagi ini 10 hari terakhir Ramadan, Pak. Apalagi bulan Ramadan, Pak. Sayang kalau seandainya hidup kita tidak jadi berkah, Pak. Sayang, Pak. Kalau datang bulan Ramadan, saya menyebutnya hidupnya tidak ajaib lah gitu. Saya selalu menyebutkan kata ajaib, Pak. Ajaib itu adalah di luar nalar manusia. Maaf, Pak. Bapak percaya nggak di dunia ini ada keajaiban, Pak? Ada nggak keajaiban? Ada. Ajaib itu apa, Pak? Yang di luar nalar. Yang di luar nalar. Nggak mungkin, geningan terjadi. Nah, namanya apa, Pak? Ajaib, Pak. Oh, mual mungkin. Ada nggak dalam pikiran Bapak saat ini, malam ini yang tidak mungkin? Kayaknya mual mungkin bisa berangkat haji tahun sekarang. Berangkat. Ada yang gitu, Pak, berangkat. Tiba-tiba diundang oleh Raja siapa, Pak? Raja Salman gitu, kepada saudara Ustadz Mukhlis. Amin ya. Sekarang kan maaf, Pak, bagi orang yang tidak percaya gini, mal mungkin di mana enggak ada. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak ada yang mustahil, Pak, bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para nabi diberikan enggak, Pak, keajaiban? Berikan. Mujizat, betul, Pak. Namanya mujizat, Pak. Nabi Musa diberikan mujizat. Ada gini, Pak. Bani Israel datang kepada Nabi Musa, jika Tuhan kamu ada, coba datangkan kepada kami air. Lihat, Pak, di surat Al-Baqarah Allah menyuruh di luar logika, Pak. Kalau seandainya orang ingin air, kira-kira harus bagaimana, Pak? Ngabor heula kan, ngagali. Tapi Allah bahasanya gini, Pak, kepada Nabi Musa, idrib biasokal hajar. Naon idrib deh, Pak? Tengelkeun itek anjeun kana batu, pukulkan tongkatmu ke batu. Kalau kita punya tongkat ditengelkeun kana batu, jadi naon, Pak? Tapi apa yang terjadi, Pak? Fanfajarat min husnata asrata aina, terpancar 12 mata air. Kemudian Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim apa, Pak? Dibakar, Pak. Secara logika kalau orang dibakar apa, Pak? Gosong kan? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa dingin selamat Nabi Ibrahim, Pak. Namanya apa itu, Pak? Mukjizat. Turunkan yang bukan nabi, Pak. Ini yang bukan nabi. Ada di surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala ayat 37 ya. Ali Imran. Nanti kalau tidak tepat lihat aja ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza. Kan itu dah bantu Ustaz. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Qalat huwa min indillah. Ini ajaibnya gini, Pak. Kullama Maryam itu diurus oleh siapa, Pak? Nabi Zakaria. Maryam itu anaknya siapa? Putri siapa? Imron. Ini lagi. Maryam diurus oleh Nabi Zakaria. Maryam anaknya Imron. Maryam punya anak enggak, Pak? Punya. Siapa anaknya? Nabi Isa. Maryam punya suami enggak, Pak? Pak, mana, Pak? Logika kita gimana? Tidak punya suami, punya anak. Lalu kata Bapak, Pak Ustadz, ayah tetangga saya oge. Iya, sekarang bahaya. Maryam itu tidak pernah disentuh, Pak, oleh lawan jenis. Bahkan Nabi Zakaria sempat kaget, Pak.
Ayatnya yang tadi Pak, kullama dakhala 'alaiha zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke apa? Ke mihrab Maryam, wajada indaha rizqa. Banyak makanan Pak di dalam mihrab Maryam. Mana kekagetan Nabi Zakaria Pak? Ayat berikutnya Pak Sad. Ayat berikutnya. Enggak, ayat berikutnya. Perkataan Nabi Zakaria apa? Qala yang sebelumnya. Nabi Zakaria nanya ke Maryam. Enggak, sebelumnya Nabi Zakaria nanya ke Maryam gitu. Oh iya. Nabi Zakaria nanya ke Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Kalau dalam bahasa kita gini Pak, anna laki hadza. Ya Maryam, dari mana makanan ini gitu. Padahal kamu nggak pernah masak, kamu nggak pernah keluar dari mihrab, sampai anna laki hadza. Dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah. Ini teh dari siapa? Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah kalau mau ngasih rezeki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Perhitungan apa Pak? Logika. Insya Allah kita pun jadi orang yang sehat semuanya, sehat walafiat. Mungkin saja nggak mungkin bisa sehat. Kemudian mudah-mudahan semuanya bisa berangkat bareng Pak ibadah haji sekarang. Ya dengan Ustaz Mulis ya, jadi pembimbingnya Ustaz Mulis lagi itu ya, amin gitu. Itu. Mana Pak? Ada nggak Bapak Ibu yang dirahmati Ibu-ibu yang dirahmati Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak kenapa amanah hutang nggak lunas-lunas? Mungkin saja ya, kenapa bisnis selalu tidak untung, kenapa rezeki tidak lancar, kenapa keluarga tidak harmonis, tidak sakinah, kenapa anak tidak mudah diurus, kenapa udah lamar pekerjaan di mana tidak diterima, kenapa hidup ini selalu tidak mudah dijalani. Ada nggak persoalan yang sekarang ini Pak? Ada ya? Bisa jadi ya Pak, bisa jadi Pak. Maaf Pak, ini boleh jadi namanya persoalan. Namanya apa Pak? Persoalan. Gini, bagaimana cara menghadapi persoalan? Saya menyebutnya bungkus Pak. Gini, logikanya gini Pak. Kalau saya punya permen Pak, dikasih permen tersebut tidak dibungkus, dikasihkan kepada Bapak, mau diterima nggak Pak? Saya punya permen, permen itu tidak dibungkus, dikasihkan ke Bapak, mau diterima nggak Pak? Kalau bungkusnya baru dibuka, ini ada syarat itu Pak ya. Ya. Orang kecenderungan nggak mau nerima Pak. Kenapa tidak mau nerima Pak? Jijik, kotor. Saya punya permen lagi di saku sebelah kiri lagi, kemudian kasihkan kepada Bapak pakai bungkus, mau diterima nggak Pak? Terima. Kemudian setelah itu bungkusnya dibuka, kira-kira bungkusnya dikemanakan? Dibuang. Mana yang dimakannya? Permen. Setelah saya lihat, lalu Bapak teh maunya apa? Tadi kariam, tahu kariam ya, tinggal itu, kemudian ditolak, sementara yang pakai bungkus diterima, bari bungkus oge dikamanakeun Pak? Dibuang. Bapak itu mau bungkus atau mau permen? Mau permen yang dibungkus, gitu kan? Selama ini kita diberi bungkus boleh jadi Pak oleh Allah. Mana bungkusnya? Hujan, banjir. Mana bungkusnya? Boleh jadi berbagai macam persoalan yang tadi. Pertanyaannya, mau nerima nggak bungkusnya itu Pak? Ya, harusnya mau Pak. Kalau kita mau permen, rata-rata orang nolak Pak. Betul nggak Pak? Hujan, banjir, macet dan lain sebagainya Pak. Betul Pak, kita nolak rata-rata. Tapi bagusnya ucapkan kata-kata husnuzon, ya, senal leungit, senal leungit, ucapkan Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu kan banyak, itu adalah kalimat-kalimat ketika menerima bungkus. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika seseorang menerima sebuah persoalan atau sebuah musibah? Maaf Pak, lihat ini saya perlahan-lahan di sini Pak, ya. Ada nggak orang ketika mendapatkan musibah,
Tadi kan judulnya musibah, Pak, ya. Ada enggak ketika mendapatkan musibah, mendapatkan persoalan, mendapatkan permasalahan dihadapi dengan marah, Pak? Betul, Pak. Ya, akhirnya keberkahan hilang. Keberkahan hilang, Pak. Macet marah, banjir marah. Naon deui, Pak? Hujan marah, naik BBM marah. Terus naon deh Pak yang marah-marah? Akhirnya apa Pak? Hidupnya selama 24 jam dikuasai dengan apa Pak? Marah. Akhirnya capek Pak. Capek Pak. Seorang menampakkan rasa marahnya itu boleh jadi dengan ini Pak, lisan. Ya, sumpah serapah. Boleh jadi dengan hati, boleh jadi dengan anggota badan. Ada nggak Pak gini Pak? Orang yang apa marah-marahnya itu gini. Cenderung orang ketika marah itu melampiaskan itu dengan apa gerakan, sehingga pada waktu orang yang marah itu jangan didekatkan HP Pak kepada orang marah. Betul. Kira-kira naon Ustaz? Akhirnya apa Pak? Ini bisa lempar Pak. Panto bisa dikumah Pak, jelebetkeun gitu. Akhirnya kan kasihan Pak. Orang yang marah itu kasihan Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika marah apa yang harus dibaca Pak? Ta'awudz Pak, ta'awudz. Boleh jadi nanti malikan Pak, dah karasa memual kusah. Udah aja, ta'awudz aja Pak. A'udzubillah minasyaitonir. Dengan lisan boleh jadi dengan maki-maki Pak. Al-Hujurat ayat 11 ya. Ini pun ada larangan la yaskhor min qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisaum min nisain asa yakuna khairum min wala talmizu. Jadi mencaci Pak. Kemudian apalagi wala tanabaz bil alqab. Jangan kamu memberikan apa Pak? Atanabaz itu memberikan julukan yang jelek ya, jelek kepada orang lain. Bisal ilmu kepada iman wa man lam yatub fa ulai. Nah ini Pak yang dilarang Pak. Karena orang cenderung ketika marah itu boleh jadi ada kata sukhriyah ya. Kemudian boleh jadi ada al-lamzu gitu. Kemudian boleh jadi at-tanabaz bil alqab, memberikan julukan-julukan yang jelek kepada orang lain. Atau boleh jadi hati tidak senang atau benci. Nabi pun menjelaskan, awas, hati-hati, jangan apa Pak? Asun, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian atau boleh jadi anggota badan dengan menampar-nampar apa Pak? Pipi, memukul-mukul kepala sampai merobek baju. Kata Nabi, laisa minna man latamal khudud wa saqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Ini keberkahan hilang Pak. Kalau ketika ada persoalan dihadapinya dengan apa Pak? Marah. Ya, dihadapi dengan apa? Marah. Dikit-dikit marah, aya persoalan marah, batur baeud marah, akhirnya capek Pak. Yang hidup dengan penuh marah itu jadi capek, keberkahan hilang. Sehingga kenapa saya di awal siapa yang punya persoalan dengan ini kan rata-rata semua punya persoalan Pak. Tinggal kita bagaimana menghadapi persoalan tersebut. Jangan dengan ini Pak, la tagdob, apa ada ya di sini la tagdob, sampai diulang-ulang ya, jangan marah kamu dapat surga gitu. La tagdob falakal jannah ya, jangan marah. Apa sebabnya? Kemarahan itu naudzubillah itu dikuasai dengan apa Pak? Keamarahan itu setan. Naudzubillahi min dzalik Pak. Yang kedua, ada orang yang ketika mendapat persoalan itu ini menampar-nampar pipi, merobek-robek baju tadi udah. Kemudian alfi ummati min amri jahiliyah, ini lanjutkan. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghadapi persoalan itu dengan ini. Ini ada di surat Al-Baqarah 155 ya, Al-Baqarah 155. Lagi Pak, ketika menghadapi persoalan jangan dihadapi dengan poin yang pertama. Yang poin pertama apa tadi Pak? Marahnya itu dengan apa tadi? Lisan, dengan anggota badan, atau dengan apa? Dengan hati. Kemudian hadapi persoalan itu dengan apa Pak? Sabar.
walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadapi, Pak. Apa? Bapak pernah mendengar kata sabar ya? Sabar itu bahasa Arab. Apa arti sabar itu? Dalam bahasa Indonesia apa Pak sabar? Karena sudah menjadi bahasa kita, Pak. Ada orang yang punya persoalan, biasanya kita mengatakan apa? Sing sabar, sabar, sabar gitu. Apa sabar itu, Pak? Kalau dalam bahasa Indonesia mah sabar itu tabah, Pak. Tabah itu dalam bahasa Sunda mah apa, Pak? Ngawayahnakeun ku anjeun, Pak. Sabar itu memang pahit, Pak. As-sabru kas-sabir, Pak. Murrun madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Ketika seseorang mampu menghadapi persoalan itu dengan apa? Dengan sabar, maka ujungnya datang keberkahan. Insya Allah. Karena kita mah pasti punya persoalan, tapi hadapi persoalan tersebut dengan apa, Pak? Dengan sabar. Maaf, Pak. Bapak tadi datang ke sini jam berapa tadi? Beda-beda ya. Ada nggak yang datang jam 10? Ada ya. Bahkan yang kalau misalkan taruhlah jam 10 aja. Sekarang jam berapa, Pak? Setengah 12. Berarti di sini sudah berapa jam? 1 jam setengah. Pertanyaan saya, Bapak duduk di tempat ini sudah 1 jam setengah, cangkel tidak, Pak? Cangkel, Pak. Jangan katakan tidak, Pak. Cirina aku sih udah gitu. Itu cangkel, Pak. Kenapa Bapak masih ada di tempat ini? Ada kenikmatan. Kenikmatan. Ada tabah, Pak. Walaupun cangkel. Ada nggak ngantuk, Pak, di sini? Ada, Pak. Boleh jadi ada, Pak. Gitu deh. Kenapa masih tetap di sini? Jawabannya ini, Pak. Apa? Sabar dalam menghadapi ketaatan. Namanya as-sabru fit ta'ah. Ya. Ada lagi sabar ketika menghadapi musibah. Sabar ketika menjauhi perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita terus tambah ujungnya dapat keberkahan insya Allah. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sabar itu nah, jadi ada musikan di mana? Bukan dari sana itu. Jadi ada musik. Nah, yang ketiga menghadapi persoalan itu dengan ini, Pak. Dengan apa, Pak? Dengan ridho, Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini, Pak. Faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Inna idzamal jaza, sesungguhnya balasan itu balasan terbesar dari ujian itu adalah ujian yang apa, Pak? Yang berat. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Siapa kira-kira menurut Bapak pang beratna yang diberikan ujian siapa? Para nabi. Kita bahkan rata-rata didramatisir, Pak. Di drakor, Pak. Drakor itu, Pak. Drama Korea dibuat-buat gitu. Oh, ini tuh bagaimana gini-gini. Nggak ada, Pak, yang melebihi siapa? Para nabi. Ketika kita dihadapi dengan ridho, Pak, bahkan kita husnudzon, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, apa, Pak? Ibtalahum. Allah memberikan bala, Pak. Memberikan bala. Tinggal ini, Pak. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, maka baginya ridho. Waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang apa? Yang murka, baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ingin mendapatkan keberkahan, karena judulnya berkah, Pak, tadi, Pak. Musibah, datang musibah, jadi berkah, maka hadapi bisa dengan poin yang kedua. Yang kedua apa, Pak? Sabar. Atau hadapi yang kedua ridho. Ridho mah atos.
tenang Pak ketika itu. Atau boleh jadi Pak, ini memang ini tidak mudah Pak, menghadapi persoalan dengan ini Pak. Dengan apa Pak? Dengan bersyukur Pak. Bisa nggak Pak menghadapi persoalan musibah dengan syukur Pak? Ini tidak gambil Pak. Betul Pak. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Pak dalilnya Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan sesuatu yang disukai ini, beliau baca ini Pak. Ya, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kemudian segala puji hanya milik Allah, dan pada waktu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini Pak. Ini syukur Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Mampu nggak Pak mengucapkan ini Pak? Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Apa sebabnya? Kita punya rasa gitu kan. Kemudian ketika ada persoalan, bagusnya ucapkan ini Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang nagih? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah asli Pak, tidak mudah. Kemudian boleh jadi ada persoalan dengan anak, persoalan dengan pasangan, persoalan dengan tetangga, persoalan di perusahaan, dengan klien gitu. Udah aja ucapkan apa Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak keajaiban di balik musibah Pak. Gini Pak. Rezeki itu keberkahan, sehat, apa tadi? Sehat, sakinah, ketentraman itu seperti air Pak. Dari atas. Kita ada di bawah. Secara logika nggak mungkin orang tidak terkena hujan. Ini saya ngambilnya ada beberapa orang yang datang kepada Hasan Al-Basri Pak, mengadukan persoalan. Jawab Hasan Al-Basri hanya satu Pak. Apa? Istagfirillah. Ngadu deui persoalan, istagfirillah. Ngadu deui ini kan persoalan Pak bahasanya. Persoalan hanya jawaban beliau istagfirillah. Dalam musim paceklik istagfirillah. Kemarau yang panjang istagfirillah. Sampai ada orang yang ingin punya anak, istagfirillah Pak. Mohon ampun kepada Allah. Dan akhirnya beliau menunjukkan surat Nuh ayat berapa Pak? Ayat 10. Lihat aja nanti Pak. Istagfiru apa Pak? Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Lihat bahasanya Pak. Wa yumdidkum bi amwal. Oh rupanya di dalam jiwa kita ada penghalang Pak. Ada perisai. Pada waktu perisainya dihilangkan, maka siap-siap dapat keberkahan. Baik lagi, pada waktu perisainya dibuka, perisainya dihilangkan, maka siap-siap dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan memberikan harta demi harta, bukan mal Pak, tapi bahasanya amwal. Amwal itu apa Pak? Jamak Pak, bukan satu, tapi harta demi harta lah gitu bahasanya. Kemudian wabanin, banin itu kan diberikan anak, luar biasa Pak. Kenapa kita tidak terkena hujan Pak? Ini Pak, hujan lebat, kita ada di bawah. Ada orang yang tidak terkena hujan. Mestinya secara logika kena Pak. Tapi ada orang yang tidak terkena hujan. Siapa? Orang yang pasang payung. Kira-kira menurut Bapak, ketika ingin dapat hujan apa logikanya Pak? Lepas payungnya. Kalau ingin dapat hujan Pak, lepas payungnya. Nah, payungnya adalah yang melekat pada diri kita, yaitu dosa. Udah aja Pak, istighfar. Tak istighfar itu adalah untuk menggigis tadi. Apalagi sekarang bulan Ramadan Pak, yang tadi as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah. Terus apalagi Pak? War ramadhanu ila ramadan, salat yang 5 waktu. Kemudian Jumat satu ke Jumat yang lain, war ramadhanu ila ramadan, itu akan menjadi apa? Penggugur dosa. Man shoma ramadan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, man qama ramadan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diampuni, apa yang terjadi Pak? Subhanallah, hati-hati dari dosa Pak. Maka apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Pernah saya sampaikan di awal Pak, surat waktu pertemuan awal Pak. Nabi Adam awalnya tinggal di mana Pak?
Ini surga. Iblis tinggal di mana, Pak? Iblis dikeluarkan nggak oleh Allah dari surga? Kenapa dikeluarkan iblis oleh Allah dari surga? Membangkang. Pembangkangannya adalah sombong. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Pada waktu dikeluarkan, iblis sadar nggak? Enggak. Kalau iblis mengatakan fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim sumala atiyanahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalkah ngancam lah gitu. Kalkah ngancam kepada siapa, Pak? Kepada Adam. Oh, berarti iblis dikeluarkan itu karena bangkang. Membangkang itu dosa. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Bisa paham, Pak? Jadi di surga itu kan penuh kenikmatan. Kenapa dikeluarkan? Jawabannya apa? Satu. Apa tadi, Pak? Dosa. Dosanya tadi. Kemudian Nabi Adam, Pak. Nabi Adam selamanya tinggal di surga enggak, Pak? Nabi Adam enggak selamanya tinggal di surga. Dikeluarkan oleh Allah dari mana, Pak? Di surga. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga? Melanggar. Nah, gini, Pak. Dua-duanya sama, Pak. Dikeluarkan. Dua-duanya asal di surga. Mana bedanya? Satu membangkang, tidak sadar. Yang satu lagi Nabi Adam sadar. Cepat-cepat dia buka perisai. Cepat-cepat dia taubat. Dengan bahasa yang tadi, Pak, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi gini, Pak, setiap ada persoalan itu aja, Pak, cepat-cepat tobat. Jangan-jangan ini karena siapa? Dosa kita. Rata-rata apa yang terjadi, Pak? Kita biasanya setiap ada persoalan selalu apa, Pak? Lempar batu sembunyi tangan. Apa artinya? Selalu menyalahkan orang lain. Lakukan seperti Nabi Adam, Pak. Langsung dia introspeksi pada diri. Atau lakukan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus kan, inni kuntu minadz zalimin. Nabi Adam, sesungguhnya kami zalim pada diri kami sendiri. Tak sama kita pun, Pak. Setiap ada persoalan langsung lebih kepada introspeksi diri, lebih kepada diri kita sendiri dengan cara kita tobat, cepat-cepat tobat, sehingga datang bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka jadikan sarana untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir ini, ya, Aisyah pernah menanyakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbanyak, Pak? Baca apa, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu untuk mengkikis, Pak. Mudah-mudahan ujungnya kita diberikan keberkahan. Mana keajaibannya ini, Pak? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghamin hatta sauka yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Jadi berkah, insyaallah. Mana keberkahannya? Dihapus, Pak, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak, ini. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu apa, Pak? Kelelahan, capek, atau penyakit, atau kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesusahan yang menimpa, bahkan tertusuk oleh apa, Pak? Duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Itu, Pak, hadis, Pak. Ini hadis, Pak. Hadis, bukan surat, Pak. Hadis, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu akan menjadi apa, Pak? Penggugur dosa. Syaratnya satu, Pak, yang tadi. Jangan dihadapi dengan poin satu. Apa poin satu itu? Marah. Supaya mudah, Pak, ya. Satu, ketika menghadapi persoalan, satu, ada dihadapinya dengan apa, Pak? Marah. Kita jangan ini, Pak, jangan poin satu, Pak, maka keberkahan hilang. Tapi lakukan dengan yang kedua. Apa yang kedua itu? Sabar. Pernah ada seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kalau dalam bahasa Sunda, ada karasa mah moalku saha, moalku batur gitu ya, ayo bahasa gitu. Dan tahu, ada yang memberitahu kepada istri tersebut bahwa yang mengatakan itu adalah siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi, Pak? Kemudian istri tersebut datang kepada Nabi minta maaf, asugade punten manawi teh sanes salira tadi teh. Kata Nabi apa, Pak? Innamas sabru inda sadmatil ula. Bahwa sabar itu pada tumpukan yang pertama, Pak. Ketika ada persoalan kira-kira sabarnya kapan? Sekarang gitu. Ulah sabarnya itu nanti, ya. Ada persoalan, ada musibah, sabarnya ya sekarang. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kalau ingin diberi keberkahan, maka lakukan sabar. Yang kedua apa, Pak? Ridho. Erek ridho hujan, terido naon, Pak? Hujan. Ketika mau kasorean di jalan dengdek naon, Pak? Banyak macet. Erek ridho macet, terido macet. Mending apa, Pak? Bukan mending macet, atau mending ridho. Gitu. Atau di jalan dedeknya banjir misalkan, mau ridho tetap banjir, hente ridho banjir, mending apa, Pak? Mending ridho, udah aja ridho. Kemudian yang keempat apa, Pak? Yang keempat tadi syukur. Ucapkan apa tadi, Pak? Alhamdulillah ala kulli hal, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah itu tanda apa tadi, Pak? Tanda Allah cinta. Tinggal husnudon aja, Pak. Tanda Allah cinta kepada kita. Sengaja Allah memberikan musibah ini kepada Bapak supaya betul-betul Bapak itu humaregung menyebut nama Allah, kemudian betul-betul membuka perisai, membuka reregatnya karena rindu dengan apa, Pak? Dengan tangisan, dengan zikir, dengan ucapan Bapak. Insya Allah ujungnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini, Pak, latihannya sekarang ini, Pak. Ini poin terakhirnya ini, Pak. Minta waktu ya sedikit lagi ya. Jadi latihan sekarang, Pak. Siapa dari mulai sekarang tidak ada keluhan, Pak ya? Latih 10 hari terakhir ini, Pak. Siapa? Tidak, aduh hujan, aduh macet, aduh aya nu nagih, udah jangan ada keluhan, Pak. Siapa ya? Aduh macet, aduh rugi, udah aja. Jangan ada keluhan. Siapa ya? Ini 10 hari terakhir dulu latihan, Pak. Karena ini jadi kebiasaan, Pak. Ujungnya nanti jadi apa, Pak tadi? Karakter, ya. Kemudian, Pak, jangan marah. Kalau bisa minta saya 10 hari ya, Pak. Jangan selamanya, 10 hari lah. Siapa ya? Jangan marah 10 hari. Kalau misalkan baru 5 hari ayah kamak, ayah 5 hari deh. Kemudian baru 9 hari ayah sabar hari, 1 hari deh. Nah, ketika mau 10 hari nanti cepat-cepat Bapak sholat id, Pak. Nanti oleh khatib jangan marah lagi 10 hari lagi, Pak. Ujungnya apa, Pak? Terbiasa, maksudnya gitu, Pak. Ujungnya terbiasa, akhirnya orang tersebut tidak marah. Ada beberapa orang yang ikut training saya, Pak. Saya kasihnya ini yang poin ini, jangan marah 1 bulan aja. Saya ngasih PR, jangan marah 1 bulan. Bisa gitu. Kemudian ada, Pak, ini baru 10 hari tapi itu aya amakeun, tahan. Ada 20 hari lagi. Kata saya ketika mau 30 udah aja datang lagi kajian. Nanti saya kasih tugas lagi 30 lagi. Akhirnya jadi terbiasa. Maksudnya gitu, Pak. Karena memang harus ada memulai dulu dari tindakan, setelah tindakan jadi kebiasaan, jadi karakter, akhirnya enak, Pak. Orang tersebut ada persoalan tidak marah-marah lagi. Kemudian pertanyaan saya gini, Pak, kapan tidak mengeluh dan tidak marahnya? Mulainya kapan, Pak? Oke, jawabnya sekarang, Pak. Berarti gini, Pak, mulai sekarang berusaha tidak mengeluh. Siap ya. Mulai sekarang jangan marah. Mulai sekarang banyak bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Mulai sekarang fokus pada apa yang kamu dan tawakal. Insya Allah mudah-mudahan masih ada. Jadi ini selalu berhusnuzon. Jadi bagaimana cara itu untuk merubah jadi berkah dan anugerah? Selalu berhusnuzon, tidak membesar-besarkan persoalan, ya. Kemudian mencari solusi dengan cara yang baik, banyak beristighfar, kemudian berbuat baik pada sesama. Insya Allah mudah-mudahan 10 hari terakhir ini kita semua selalu diberikan keberkahan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat insya Allah Lailatul Qadar. Manfaatkan 10 hari terakhir dengan melakukan iktikaf. Insya Allah, Pak. Hanya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun ini masih
masih panjang Ustaz ya. Udah aja karena udah jam 12 ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On. Ku istighfar ya. Ya, boleh jadi aya naon ungkapan